tulang rusuk sebelah kanan di bawah, berarti posisi kepala di sebelah sana, utara. Kaki ke selatan, alias ngidul. Ya kan, pala di belor. Tahu belor? Belor itu sebelah lor. Disingkat dengan bahasa lidah Betawi jadi belor. Ya, sebelah kidul, bekidul. Nah, lidah Betawi begitu. Ya kan? Ini ya, kita juga harus hati-hati loh ya. Orang tuh dalam kondisi seperti ini akan bisa terjadi. Artinya orang itu ada yang waktu hidup dia nggak mau sholat, ya bawanya males atau bagaimana, pokoknya nggak sholat. Tapi begitu udah sakit parah dia pengen sholat. Tapi ya itu tadi, dengan semua posisi nggak bisa. Kalau udah begini, ini tanda loh Allah udah nggak mau dengan sholat kita. Tadi mah sholat begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Coba tadi dah, sampai tengkurap kagak bisa, telentang kagak bisa, miring nggak bisa, duduk udah kagak bisa semua. Mau bagaimana coba kalau udah begitu? Ini kan berarti tanda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Faslun, ini pasal. Wa arkanus sholatu, rukun sholat. Samaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun. Pertama, rukun yang pertama an-niyatu, niat. Ini rukun yang pertama dalam sholat. Jadi niat, mengingat niat ini sangat mendasar ya di dalam semua aktivitas ibadah. Nah, kalau dilihat semua ibadah pasti yang pertama itu niat dulu. Sebab dari situ nanti dipantau dan dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat dan karena apa kita berbuat sesuatu itu. Nah, niat ini mahalluha fil qalbi. Letaknya niat itu adanya di mana? Di hati, bukan di mulut, di lidah yang kita baca ya. Jadi niat itu adanya di hati, bukan di lidah. Ketika kita bilang usolli, itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Itu ya, lafaz niat. Kalau yang sebenarnya niat, itu yang di hati ya. Nah, makanya nanti kalau kita sholat, mulut kita, lidah kita mengucapkan usolli, tapi hati enggak, itu enggak sah sholatnya. Ya, hati jadi harus menyatakan juga. Nah, ada lagi orang sholat, hatinya menyatakan sholat, melakukan sholat, tapi mulutnya enggak mengucapkan usolli. Sah enggak? Sah enggak? Sah. Ya, karena mengucapkan lafaz niat itu enggak wajib. Tapi menyatakan di dalam hati itu hukumnya wajib. Tuh, kalau mengucapkan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnah aja. Jadi namanya sunnah kan kalau dikerjakan ya enggak bagus, itu enggak mempengaruhi keabsahan sholat.
Makanya kita juga kalau ada orang sholat nih, kita lihat kayaknya dia nggak baca usoli, kita jangan buru-buru memponis, wah lain aliran kayaknya dia nih, ya lain paham kayaknya dia nih, ya wah ini sesat nih nggak baca usoli. Enggak. Di kalangan kita pun ahlus sunnah wal jamaah banyak yang sholat itu nggak pakai usoli. Tapi saya yakin ya, ketika mereka nggak baca usoli, bukan berarti mereka nggak niat. Ya, saya yakin kalau orang ahlus sunnah wal jamaah, orang ya Islam lah yang paham benar-benar tentang ibadah, pasti pasang niat. Itu, maka kita nggak usah sembrono ya kan memponis orang itu sesat gara-gara nggak baca usoli. Jangan, meskipun memang ada sekelompok umat Islam yang apabila justru kalau kita baca usoli itu dianggap sesat. Kalau kita baca usoli loh malah dianggap sesat. Tapi buat kita ada orang nggak baca usoli, kita jangan bilang sesat. Ya, kenapa? Karena niat itu adanya di hati. Ya, mereka yang berkata atau memponis kita yang baca usoli dianggap sesat, biarkan saja. Ya, kenapa? Ya biarkan saja daripada ribut nanti, kecuali nanti lewat muzakarah, diskusi, kenapa kok baca usoli padahal hadisnya nggak ada. Nah, itu dengan cara muzakarah, diskusi, tukar pendapat, tukar pemikiran, baru silakan. Kalau cuman ya kan ribut-ribut doang, nanti ujung-ujungnya kita jadi malah pada pecah gara-gara usoli. Udahlah, buat kita pakai usoli bagus, enggak ya enggak apa-apa kalau kita begitu aja. Ya, jadi kalau mau pakai usoli silakan, enggak pun silakan. Yang penting yang utama niat di dalam hati, usolinya di dalam hati. Itu karena niat itu adanya di hati bukan di lidah. Dan memang tidak ada hadis secara khusus yang menerangkan kita melapazkan niat usoli atau ya puasa umpamanya kita seringkali baca sama-sama biasanya ya selesai tarawih dan witir itu secara bareng-bareng mengucapkan nawaitu sauma godin, ya kan itu juga kan dilapazkan juga, diucapkan juga kan niatnya. Nah yang begini ini sebetulnya bagaimana sih? Nah ini kalau dikupas cukup panjang ya, nanti akan kita kaji secara khusus masalah melapazkan niat ya, itu dalilnya apa atau mana dalilnya. Sebab yang saya bilang tadi, sekelompok umat Islam ada yang berpendapat mengucapkan usoli atau nawaitu saumagodin ya itu dianggap bid'ah yang sesat. Betulkah bid'ah yang sesat? Nah ya, sebab kalau sudah dikatakan itu bid'ah yang sesat, mau tidak mau ya kan puluhan bahkan ratusan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah yang dikarang oleh para ulama dan imam-imam besar, otomatis mereka sesat semua. Karena berawalnya dari situ, ya kan? Nah, kalau mereka pada sesat semua, ulama-ulama dan imam-imam kita, terus yang benar yang mana? Yang enggak sesat yang mana? Ya. Sebab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah baik dari golongan mazhab Imam Syafi'i itu jumlahnya ribuan, yang dalam mazhab Hambali jumlahnya juga ribuan, Hanafi, Maliki juga ribuan, tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau orang baca usoli sesat lah, begitu banyaknya ulama-ulama dan imam-imam besar kita kok sesat. Kalau mereka sesat terus yang benar yang mana? Nah, nggak mungkin lah umat Islam ini dijamin jumhurnya, mayoritasnya itu berada di atas kebenaran. Kalau kita nggak tahu atau nggak ketemu dalilnya dalam mencari dalil, jangan kita gampang-gampang memvonis itu sesat atau itu bid'ah, sesat, neraka. Jangan. Kita nggak ketemu dalil bukan berarti nggak ketemu, berarti nggak ada, nggak begitu.
Ya kan, ada orang nyari-nyari anaknya hilang, kagak ketemu, kemudian langsung dia menyimpulkan anak gua nggak ada. Ya kan, lo cuman nggak ketemu doang. Ya kan, dia nggak ketemu, siapa tahu yang lain malah ketemu, kan begitu. Orang dalam mencari dalil begitu, kata kiai ini nggak ada dalilnya. Dari mana nggak tahu nggak ada dalilnya? Saya cari-cari nggak ketemu. Itu kan dia nggak ketemu, ya yang lain ketemu. Kan begitu, namanya orang nyari rame-rame bareng-bareng, bisa jadi ya bareng-bareng ketemu, ya bisa jadi beberapa orang yang ketemu, bahkan sekian banyak yang nyari cuman satu orang yang ketemu, yang dapat. Kan begitu istilahnya, ya. Nah, begitu juga orang dalam mencari dalil-dalil syariat, ya sekian banyak kiai ulama, ya yang memvonis ini nggak ada dalilnya, tapi ada ulama-ulama dan imam-imam kita yang menemukan dalilnya. Ya, tentunya ya pasti ya dari Al-Qur'an dan hadis atau qiyas dan ijma ulama. Gitu aja kan kita di dalam menetapkan hukum Islam itu pertama yang utama Al-Qur'an. Ketika kita tidak menemukan secara terang dalam Al-Qur'an, silakan selamin hadisnya gitu ya. Setelah diselamin hadis, istilahnya diubok sini diubok sono, kagak ada juga ini. Bagaimana? Carilah, telusurilah dengan jalan qiyas. Kalau udah dengan jalan qiyas atau jalan ijma ulama, pasti ketemu dah gitu. Cuman kan mereka yang memvonis bid'ah sesat kan nggak mau pakai qiyas gitu ya. Kita kan ahlu sunnah wal jamaah, terutama mazhab Syafi'i, landasan hukum kita itu yang paling pertama dan utama adalah Al-Quran dan hadis ya. Itu 1, 2, 3 dan 4 adalah ijma dan qiyas. Tuh, ijma dan qiyas ini pun sebetulnya ya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, kita kembali kepada masalah niat. Jadi niat di dalam sholat ini sebagai rukun pertama, ya letaknya niat itu adanya di hati. Ingetin betul-betul di hati lo ya. Saya sholat gitu ya. Sahjaku aku sholat. Sholat apa? Tinggal sebut. Ya, jika maghrib ya maghrib, jika isya ya isya, subuh ya sebut aja nama sholatnya. Ya, jika nyebut nama sholatnya maghrib, isya, subuh, nanti ada aturan main juga sebut pardunya, gitu loh ya. Fardul maghrib, ya jangan maghrib aja, jangan sahjaku aku sholat maghrib, nggak cukup niat seperti itu, ya. Jadi sahjaku aku sholat pardu maghrib, menyatakan dalam aku sholat pardu maghrib, gitu ya. Atau boleh kalimatnya aku sholat maghrib sebagai keparduan, sebagai kewajiban. Berapa rakaat sebut itu loh ya. Sebab kalau saya sholat maghrib atau saya sholat isya nih sekarang cuman segitu doang nggak cukup niat seperti itu ya. Sebab apa? Ini sholat maghrib isyanya pardu apa sunnah? Kan ada sunnahnya kan. Sunnah isya qobliyahnya ada, ba'diyahnya juga ada. Jadi harus jelas ungkapannya itu ya. Nah, adapun nanti tambahan yang lain seperti mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala ya, di dalam hati menyatakan itu sudah nggak wajib lagi. Yang penting kepaduan sholatnya, nama sholat dan kepaduannya ya itu mesti disebut. Dan saya sholatnya itu mesti disebut, itu ta'yinnya itu. Saya sholat atau aku sholat itu mesti dinyatakan dalam hati. Jangan cuman apa ya, dia sholat saya mengerjakan maghrib, sholatnya nggak disebut, itu ngerjain apa gitu ya. Iya, jadi harus jelas gitu, saya sholat ya sholat. Jika puasa saya puasa gitu ya. Jika zakat saya zakat, ya sebutin nama ibadahnya. Itu niat dari situ ya. Nah, kemudian masalah niat ini
nanti terkait dengan takbiratul ihram ya, niat sholat ini rukun yang kedua, yaitu rukun yang kedua ini rukun yang ketiga nanti ya. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bersama mampu ya, atau berdiri jika mampu. Jadi kalau nggak mampu berarti boleh nggak berdiri ya. Nah, ini untuk berdiri ya, ini wajib sebagai rukun sholat ya, baik apa khusus untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah boleh, meskipun kita mampu berdiri tapi kita pengennya duduk, boleh kalau untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat fardu nggak boleh, mesti berdiri. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, kayaknya pengen duduk nih biar agak nyantaian sambil istirahat lah, biar agak enjoy. Silakan. Qobliyah, badiah, raweh, boleh duduk. Tapi tolong, meskipun boleh, bukan berarti harus dipraktekin. Ya kan, wah kadang-kadang wah boleh ya raweh, wah nanti bulan Ramadan buat raweh gue duduk aja dah. Akhirnya tahu semua, pada duduk semua. Imam sendiri yang kagak tahu hukumnya, jadi dia berdiri sendirian. Ya kan, iseng banget dia diri-diri. Ya kan, nah ini jangan, sebab sesuatu yang boleh bukan berarti harus dikerjakan. Ya kalau harus dikerjakan berarti bukan boleh lagi namanya, jadi wajib. Ya kan, jadi sesuatu yang boleh dilihat sikon. Kadang-kadang ya sesuatu yang boleh itu bisa jadi nggak bagus dikerjain loh. Ya kenapa? Karena kurang tepat sikonnya. Nah kalau kamu umpamanya ya nanti umpamanya Ramadan kamu terapin, apalagi dilihatin yang remaja semua ngajinya di Hirmap malam Rebo, yang nggak paham nggak ngerti, wah diajarin apa nih anak-anak Hirmap ngaji, sholat rawehnya pada duduk, ya kan? Iya ini aliran mana nih? Ya kan ajaran siapa nih? Pasti gurunya dah. Dianggapnya itu sebuah kesesatan. Kenapa? Karena tidak umum gitu kan. Jadi lebih baik dihindarkan. Ya kecuali kamu sholat sunnah sendirian lah di rumah atau di masjid kamu sendirian ngerjain gitu. Silakan. Kalau rame-rame bareng-bareng, ya termasuk Id kan rame-rame itu bareng-bareng, orang-orang pada berdiri, ya kan kamu duduk. Padahal tadi berangkat Idnya dari rumah blecir kenceng banget. Lo sampai di masjid blonjor. Bagaimana ceritanya nih bocah? Ya kan, wah ini pasti kemasukan aliran aliran Kalimalang, kalau enggak BKT ya. Jadi yang kagak-kagak dan nanti ya timbulnya jadi fitnah tuh, fitnah ke saya, fitnah ke kamu, fitnah pada pengurus masjid dan sebagainya. Maka jangan dikerjakan, meskipun boleh jangan dikerjakan, kecuali itu tadi kamu sendirian ya, ngerjainnya sendiri di rumah, nggak ada yang lihat, itu aman. Ya kan, tapi kalau ketika berjamaah atau banyak orang yang melihat, jangan. Dan sekali lagi, sesuatu yang boleh bukan berarti harus dikerjakan. Kadang-kadang boleh itu bisa menjadi haram pada saat-saat tertentu dikerjakan. Jangankan yang boleh, yang sunnah aja juga kalau nggak sesuai dengan sikon itu bisa berbahaya. Ya, seperti dulu waktu terowongan Minah Ambruk, orang jamaah haji. Itu kenapa? Karena melebihi kapasitas jamaah. Kenapa melebihi kapasitas? Karena mestinya kan diatur waktunya. Mereka itu pada jam yang sama keluar bareng semua demi mengejar keutamaan. Gitu disunahkan ya, melempar jumrah tuh jam sekian, tanggal sekian. Lah keluar semua bareng. Padahal cuma disunahkan. Keluar bareng itu gak kuat kan, kapasitasnya ambruk. Tuh, karena ngejar yang sunnah. Tuh ya, berubah kalau udah kira-kira menimbulkan mudorot ya, bukan berarti yang sunnah itu ada mudorotnya, bukan, tapi dari segi waktu atau tempat yang kurang pas
Itu yang sunnah loh ya. Jadi kita karena ini sunnah langsung kejar semuanya, nggak bisa. Lihat dulu sikonnya. Apalagi menyangkut banyaknya orang dalam pengerjaan. Nah itu yang sunnah. Nah sekarang jangankan yang sunnah, ya kan, yang haram saja bisa berubah. Ya, ketika kita pengen makan ini, makan itu yang halal semua kosong, nggak ada. Yang ada sate anjing. Ya kan, tapi jiwa kita udah terancam, kita udah lemes banget, udah leklok, mata udah terbalik putih semua, ya kan, ambekan udah keluar dari kuping, tos aja, ya kan, udah lemes, udah makanan yang halal nggak ada, ya sekalinya ada orang nawarin kagak ada lagi, ini doang nih sate anjing, bagaimana? Jadi halal nggak? Jadi halal nggak? Halal, yang haram jadi halal, tuh daripada mati mampus. Ya kan, ya udah embat aja tuh. Jadi hukum itu nggak selamanya harus begini begitu, dilihat sikonnya. Ya, itu syariat seperti itu. Meskipun ada beberapa perkara yang memang biar bagaimanapun tetap nggak boleh berubah, seperti keyakinan nggak boleh. Ya kan, karena darurat nih, udahlah, gua percaya matahari Tuhan, nggak boleh. Ya kan, darurat dari mana? Ya kan, nggak bisa. Ya kan. Ya, habis kalau gua nggak bilang gitu, gua ditembak sama orang Jepang. Ya kan, ya mulut sih boleh ngomong. Ya kan, matahari Tuhanku, tapi hati kita tetap ke Allah. Gitu. Keyakinan kan adanya di hati. Meskipun mulut kalau kita salah ngomong bahaya. Tapi kalau darurat nggak bahaya. Gitu. Kita bukannya ditangkap nih sama tentara Jepang dulu, mungkin zaman penjajahan Jepang gitu ya kan. Kamu mau ngakuin nggak ya, matahari itu Tuhan? Kalau enggak saya tembak kamu. Ya kan, kita bingung nih, bagaimana kalau kita nggak mau nuruti, ditembak mati. Otomatis istri, anak, keluarga kan pada kehilangan. Nanti tanggung jawab bagaimana mereka masalah kehidupan sehari-hari. Ya udahlah, kita ngomong aja, padahal dalam hati kagak percaya. Ya dalam hati tetap la ilaha illallah. Nah, udah kita bilang aja sama tentara Jepang, iya udah beres, matahari Tuhan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita selamat. Tapi ketika kondisi seperti itu, ya Nabi masih memberikan kabar bahwa apabila keadaan seperti itu, yang terbaik tetap pertahankan akidah. Ya meskipun harus mati, itu jauh lebih bagus. Cuman kan orang kan tingkatannya nggak sama ya. Tingkatan rohaninya, tingkatan keimanan dan keyakinannya nggak sama. Kalau yang imannya udah full, ya naik ke yakin, ya istilahnya meskipun dibantai dah, ya dicacagin, dipretelin dia punya badan karena berkeyakinan, dan sekaligus dia nyatakan keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan dia mengalami nasib seperti itu, dia rela, dia senang. Tapi kalau yang imannya lemah, ya kan, dia masih berpikir, gue ditembak, gue dibunuh, gue mati, kan bini gue digantiin orang, kan begitu pikirannya. Ya kan, anak gue ntar siapa yang ngasih makan, ya kan, siapa yang ngurusin, pikirannya panjang dah. Ya kan, ujung-ujungnya ya udah, gue akuin dah, ya kan, ada Tuhan selain Allah. Nah itu kan sebetulnya yang begitu itu cuman keringanan dari segi ucapan, tapi hatinya harus tetap ya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kita lanjutin masalah berdiri jika mampu ya. Jadi berdiri jika mampu ini dikhususkan untuk sholat fardu. Jadi untuk sholat sunnah, meskipun kita sehat, meskipun kita bisa berdiri, boleh, artinya sah kita sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun bisa berdiri. Cuman sekali lagi saya tambahkan, saya ulas, meskipun boleh jangan sembarangan mempraktekannya, gitu ya. Jadi kalau dalam forum atau sifatnya terbuka ya, berjamaah sama orang, lebih baik jangan duduk, kecuali memang umpamanya tarawih nih pas masuk rakaat yang ke 10 ke atas, ya kan, asam urat kambuh, ya kan, ya, atau kakinya kegajahan kesemutan, ya kan, nggak bisa berdiri gitu, ya udah silakan duduk. Ya gitu aja. Jadi kalau udah kayaknya kaki udah enak lagi, rasanya udah berdiri lagi. Ya kan, jangan sampai yang samping itu, ini dia lagu apa sih sembahyang kedekeran aja.
Ya kan dia berdiri, ntar dia duduk. Tadi rakaat pertama dia duduk, tadi rakaat kedua dia berdiri. Ya, andai kata begitu terjadi, sah nggak sholatnya? Untuk sholat sunnah loh ya. Rakaat pertama dia berdiri atau dia duduk, rakaat keduanya lawannya gitu. Boleh, sah untuk sholat sunnah ya. Kalau memang dianya sehat. Tapi kalau untuk sholat fardu mesti berdiri. Nah, nggak mampu berdiri untuk sholat fardu, seperti apa sholatnya? Ya, sholatnya dalam posisi duduk. Duduknya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan duduknya bagaimana. Fa in ajaza anil qiyami qaida kaifa syaa. Jika orang sholat fardu berdiri dan dia nggak mampu duduk, kaifa syaa, terserah dia mau duduknya bagaimana. Ini yang pokok ya, yang globalnya. Jadi terserah mau duduknya seperti ini bersila, atau seperti ini, atau begini, atau blonjor, ya terserah, atau jongkok begitu duduk, terserah. Itu yang asal begitu. Jadi nggak ada duduknya mesti begini, mesti begitu, enggak, sebetulnya terserah. Ya, karena kan orang sakit macam-macam rasanya kan. Disuruh mesti duduk bersila, lah kan emang itu bisulnya di pantat gede banget, mau bagaimana mau bersila, ya kan? Yang jelas nggak bisa dia duduk, gitu kan? Dia duduknya bedeku, gitu kan? Kayak duduk iftiros, ya, kayak duduk di antara dua sujud, ya. Ya juga ada bisul di pantat nggak bisa, di paha nggak bisa, di dengkul juga nggak bisa, atau ada luka di sini di dengkul, ya, atau patah tulang, nggak bisa duduk. Terus bagaimana? Tiduran. Nah, tiduran ini pun kayak pasah, terserah dia mau tidurannya kayak apa. Ya, mau miring dengan tulang rusuk kanan di bawah, atau tulang rusuk kiri di bawah, atau telentang, atau tengkurap. Nah, tengkurap, iya, orang terserah. Cuman yang bagusnya ya, kayak tadi nih, yang duduk dulu ya. Duduk yang bagusnya memang posisinya seperti duduk di antara dua sujud, ya, atau duduk tahiyat awal. Duduk itu yang bagus begitu. Itu afdol, yang paling bagus. Ya tentunya yang paling bagus kan kalau memang memungkinkan, ya kan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak jadi paling bagus, ya. Memungkinkan duduknya seperti itu ya seperti itu. Yang namanya afdol itu kan bahasa kitanya lebih bagus. Afdol itu lebih bagus. Dia duduk bagaimanapun udah bagus. Dia duduk seperti di antara dua sujud, itu yang paling bagus. Cuman kadang-kadang kita salah kaprah dan salah pemahaman tentang afdol. Afdol itu hampir disamain dengan wajib. Ya, enggak. Seperti orang korban akikah, ya kan? Itu kan afdolnya kambingnya laki-laki, jantan. Nah, kalau kemudian ada orang korban atau akikah, kambingnya cewek, tuh, ya, betina, boleh nggak? Boleh nggak? Korban akikah kambingnya betina, boleh nggak? Kok diem? Boleh, bagus. Cuman afdolnya yang jantan gitu, ya. Jangan dipahamin yang afdol itu laki-laki, kalau perempuan betina nggak sah. Tapi dia ngomongnya yang afdolnya laki-laki, kalau yang perempuan betina nggak sah. Bagaimana sih? Ya kan? Berarti kan pemahaman dia afdol itu sama dengan wajib. Dia ngomong afdolnya itu sama dengan wajibnya laki-laki, kalau perempuan nggak sah. Nah, itu baru pas. Tapi kalau ngomongnya begitu, mestinya jangan ngomong afdol, gitu loh ya. Ini ngomongnya wajib aja langsung, gitu ya. Jadi bahasanya gini, ya. Korban atau akikah dengan kambing, ya, betina, itu udah bagus, cakep. Oh bagus, iya bagus, karena dia udah mau korban kan, mau akikah. Cuman akan lebih bagus, lebih baik jika kambingnya laki-laki atau jantan, gitu doang. Ya, jangan dipahami afdol itu kayak wajib.
Kalau nggak begitu nggak sah. Ya, sama juga duduknya ini, duduk dalam sholat yang paling bagusnya ya duduk iftiros. Ya, kalau selain iftiros ya bagus-bagus aja, sah. Itu loh ya. Nah, tiduran juga sama. Cuman urut-urutannya begini kalau tiduran nih ya. Pengennya kan orang yang sakit sendiri kan yang ngerasain. Ya kan, coba miring ya tulang rusuk kanan ke bawah. Kalau tulang rusuk sebelah kanan di bawah, berarti posisi kepala di sebelah sana, utara. Kaki ke selatan, alias ngidul. Ya kan, pala di belor. Tahu belor? Belor itu sebelah lor. Disingkat dengan bahasa lidah Betawi jadi belor. Ya, sebelah kidul, bekidul. Nah, itu lidah Betawi begitu. Ya kan? Nah, itu caranya begitu, miring. Wajah, dada semua ngadep ke sana, kiblat. Nah, dipraktekin begitu, waduh, nyesek napas. Ya udah rubah. Coba tulang rusuk yang kiri yang di bawah, yang ini ke kiri. Nah, kalau posisi tulang rusuk kiri di bawah berarti kepala di bekidul. Tahu bekidul? Sebelah kidul, sebelah selatan, kaki ke belor, ke sebelah lor, sebelah utara, dada, pala, wajah ngadep kiblat. Ya gimana rasanya? Kayak gitu. Waduh, tambah nyesek. Ya kan, tambah cengap-cengap napasnya. Ya kayaknya deket mati kayak ini orang nih. Ya kan, udah diputer sini. Ya kan, tetap ngap-ngapan juga. Puter, coba telentang. Telentang kali enak telentang. Ya udah puter. Ya diputer dah. Telentang. Kalau telentang posisinya berarti kepala di betan. Tahu betan? Sebelah wetan. Sebelah wetan, sebelah timur, kaki ke kiblat, tangan sedekap dah tuh. Ya kan? Bagaimana rasanya telentang? Waduh, makin parah. Ya kan? Ya mati kayaknya gue ini, mati dah. Ya kan? Ya udah. Terus bagaimana? Coba tengkurap. Wah, tengkurap dia pengennya. Orang telentang aja cengap-cengap apalagi tengkurap. Ya kan? Dia pengennya tengkurap. Ya udah, tengkurap dah, diputar lagi, digotong juga rame-rame tengkurap dah. Nah, kalau tengkurap seperti apa posisinya? Kalau tengkurap, kepala ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat, kaki di betan, sebelah wetan, sebelah timur. Tengkurap dah tuh. Ya terserah mau, kalau kepalanya masih bisa diangkat ya diangkat begitu, jelengnya gitu tuh. Ya kan, kayak orang tempur lagi tiarap gitu. Ya kan, kalau nggak bisa ngangkat ya udah duduk aja begitu. Ya kagak bisa juga begitu tengkurap udah nggak bisa, nggak bisa, mendingan panggil amil aja udah. Ya kan, panggil amil. Ya kan, kayaknya mati ini orang, udah nggak bisa. Ya kan, posisi semua posisi nggak bisa. Ya kan, ini ya kita juga harus hati-hati loh ya. Orang tuh dalam kondisi seperti ini akan bisa terjadi. Artinya orang itu ada yang waktu hidup dia nggak mau sholat, ya bawanya males atau bagaimana, pokoknya nggak sholat. Tapi begitu udah sakit parah dia pengen sholat. Tapi ya itu tadi, dengan semua posisi nggak bisa. Kalau udah begini ini tanda loh, Allah udah nggak mau dengan sholat kita. Tadi mah sholat begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Coba tadi dah, ambil tengkurap kagak bisa, telentang kagak bisa, miring nggak bisa, duduk udah kagak bisa semua. Mau bagaimana coba kalau udah begitu? Ini kan berarti tanda Allah udah nggak mau dia sholat, nggak mau Allah dia sholat. Berarti kalau Allah nggak mau sholat, berarti Allah udah nggak mau disembah sama dia. Ya, kalau Allah udah nggak mau disembah sama orang, menunjukkan Allah udah kagak sudi banget. Tuh makanya kita dari sekarang sholat, jangan nungguin nanti. Nah kalau suatu saat Allah nggak mau kita sholat, ya kita menghadap menyembah dia nggak mau, bagaimana coba dah? Udah celaka hidup, ya kan? Makanya dari sekarang sholat, ya kan? Sholat jangan ditinggal, biar Allah itu seneng dengan sholat kita terus, ya kan, sampai akhir hayat kita. Kalau Allah seneng dengan sholat kita, posisi bagaimanapun karena darurat, ya Allah udah mau aja
Sampai puncaknya kan nanti kalau udah orang sholat begini begitu nggak bisa kan sholatnya pakai isyarat, pakai kedipan mata, itu pun nggak bisa pakai lintasan hati. Nah kalau lintasan hati udah nggak bisa, baru disolatin, berarti modal itu orang, ya kan? Modal, iya, ya makanya sekarang kan masih bisa sholat kan? Sholat, jangan kan suruh sholat aja berapa lama sih sholat? Ya kan durasinya kita sholat tuh 5 menit itu udah cakep banget udah, ya kan? Sholat kita tuh 5 menit cakep banget. Dari 5 menit ya, 5 kali 5 berapa? 25 menit. Padahal kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Ya, dikurangin cuma 25 menit untuk sholat. Pelit banget, kagak mau juga. Itu kita udah dapat, Masya Allah, rahmat Allah luar biasa. Kecuali kita nih 24 jam ya, wajib sholat 23 jam. Baru udah mungkin kita kan berat amat ini ya, sehari 24 jam, terus wajib sholatnya 23 jam, sisanya sejam ngapain? Ya kan, kita mau kerja susah, ya kan, mau tidur juga susah, mau main susah, mau kumpul keluarga susah, bagaimana? Tapi kan kenyataannya malah sebaliknya kan, dari 24 jam malah cuma 25 menit doang. Ya, sisihkan itu untuk ibadah sholat, luar biasa kan. Makanya kita mestinya diwajibkan sholat begitu itu kita bersyukur juga kepada Allah. Ya, karena Allah memberikan keringanan kepada kita. Ini kadang-kadang masih berat aja. Cuman 25 menit sehari semalam. Itu juga 20 menit agak full saya yakin. Kan ada yang sholatnya ekspres. Ya kan? Iya, pakai anuan. Ya. Iya cepet banget, tak. Iya, iya, paling 2 menit ya sholat. Iya, kalau ada orang aja dia kelihatannya baru lama gitu, karena ada orang. Kalau diri mah wah, udah nggak ibarat mobil naik motor, mobil udah kagak pakai rem, ya kan, dicopot-copotin remnya udah, ya kan, tancap terus gas. Iya, apalagi kemudian ada apa? Ada temen manggilin, nyamperin main, udah dikebut aja udah sholatnya, ya. Jangan, jadi manfaatkan ya ibadah sholat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi sholat ini satu-satunya ibadah yang paling utama dan tidak ada istilahnya boleh ditinggalkan selagi akal masih ada. Meskipun sakit kita udah parah, kronis, komplikasi, ya kan, kritis, tetap selagi akal kita masih normal, kita wajib sholat. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan kalau udah sakit ya udah pray dulu, ya kan, puasa Ramadan sakit, ya kan, lemes, ya kan, dia nggak puasa aja dia lemes mulu, apalagi puasa, ya kan, udah dapat seminggu udah tinggal tulang doang, ya kan, iya, puasa 2 minggu mati, ya, lah. Dikasih keringanan udah nggak usah puasa, ya, artinya nanti kalau lain waktu kalau dia udah sehat tinggal kodok doang di luar itu nanti, dan kodonya pun menyediakan ninggalin seminggu ya 7 hari puasa, ya nggak harus beruntun, ya nggak harus berurutan seminggu, nggak boleh diseling-seling aja, minggu ini sehari, minggu depan sehari gitu, yang penting total nanti 7 hari sesuai yang ditinggalkan, itu keringanan dari Allah. Tapi untuk sholat, ya, meskipun kita udah stroke total, udah lumpuh total, semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, bahkan alat-alat medis udah hidung, mata, kuping, bawah udah selang semua, iya, udah pada masuk selang semua. Mana selangnya gede-gede banget, yang selang yang buat nyedot WC, buat nyedot speed tank, loh kan, wah ampun, ya kan. Iya, kalau akalnya masih normal, tetap wajib dijalanin, ya, meskipun dengan lintasan hati, tuh, ya. Bahkan orang kalau udah sakitnya kronis gitu ya, kritis, itu mesti sholat, ya. Sebab apa? Khawatir nanti sakitnya itu menjadi sebab kematian dia. Sementara kalau dia ninggalin sholat, kan tanda, ya kan,
tanda su'ul khotimah, orang yang mau mati itu meninggalkan kewajiban yang memang mesti dia jalankan. Nah, kewajiban yang mesti dijalankan itu adalah sholat. Makanya sholat meskipun dengan hati gitu ya. Biarin yang lain nggak perlu tahu, kitanya aja yang sakit ini udah kita sholatnya pakai ada sholat johor apa sebut aja di situ ya. Yang penting hati kita menyatakan sholat, baca aja zikir ya, baca aja dalam hati ya, Fatihahnya apanya dalam hati kita semuanya ya. Itu insya Allah nanti akan membawa kita pada mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah kemudian rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar ya. Takbiratul ihram ini nanti itu bareng dengan niat yang tadi rukun pertama. Jadi ketika kita niat ya, itu bareng dengan takbiratul ihram. Jadi mulut kita ngucapin takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, seiring dengan kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan, hati kita menyatakan usolli fardhu, umpamanya fardhu isya gitu ya. Jika maghrib ya maghrib, jika subuh ya subuh, mesti bareng. Jadi bareng dengan kalimat Allahu Akbar itu ya. Paling kagak usolinya masuk di, kalau menurut Imam Nawawi dikasih keringanan, kalimat usolinya masuk di kalimat Allahu Akbar. Maksudnya masuk, mulut baca Allahu Akbar, hati menyatakan usolli gitu ya, saya sholat. Jangan sampai belum Allahu Akbar hati sudah usolli aja. Artinya nih, saya ucapan aja usolli Allahu Akbar, nggak sah itu sholat begitu ya. Atau Allahu Akbar usolli, nggak sah. Kenapa? Udah selesai takbiratul ihramnya tadi, belum takbiratul ihram. Terus pas takbiratul ihram, pas Allahu Akbar, hati menyatakan usolli fardhu apa, udah gitu bisa kok. Cuman memang kalau nggak konsen, nah itu banyakan kita kan suka konsen, makanya kan kita begitu sholat nih berdiri tegak, diam dulu, maksudnya mantepin hati gitu. Jangan begitu datang nih brok Allahu Akbar, la ilah, ada yang begitu aja Allahu Akbar gitu ya. Gitu ya, kalau yang bagi hatinya konsen sih fokus nggak ada masalah. Kalau yang udah terbiasa khusyuk, kalau yang belum terbiasa khusyuk kan kadang-kadang mau sholat itu kedanda kedidi gini, sorban udah tarik sini, udah tarik sono, peci dia kesiniin ya kan, sorban dia putar sini, dia putar sono, lama banget ya kan. Makmum di belakang semuanya begini ngeliatin aja. Iya ampun dah, ini imam belakang kebanyakan gaya katanya ini ya kan. Iya, ini apa di belakang gua ada, woi udahlah mulain ya kan. Kata imam tenang aja dulu, gua belum konsen gua, katanya gua lagi ngumpulin konsen. Ya tetap aja ya kan, kadang-kadang begitu Allahu Akbar tuh hati atau perasaan melayang kan, kadang-kadang ingat ke sono, ingat kemari. Makanya ada sebagian ulama memberikan tuntunan kalau kita mau sholat ya, sebelum kita mulai baca dulu surah An-Nas. Itu sebetulnya untuk melawan was-was ketika kita mulai sholat. Kan bisa jadi kita mau mulai sholat sampai nanti dalam pelaksanaan sholat itu kan banyak apa ingatan kemana-mana kan, di pasar, di jalanan, ngeliat si anu, ngeliat si itu ya kan. Kalau yang cowok mungkin ya Allah tadi ini mulutnya lagi takbiratul ihram, Allah, cewek cakep amat tadi tuh ya kan. Nah, yang cewek juga kan bisa jadi begitu kan, begitu dia Allah, itu cowok tadi cowok apa bukan ya, bukan yang listrik gitu aja ya kan. Iya lu ganteng banget, masuk terus aja kan, was-was itu masuk ke dalam hati pikiran kita, yang malah tadi dalam apa di luar sholat nggak inget, pas lagi sholat malah inget ya kan. HP itu sampai HP tadi sebelum sholat dia udah cari-cari sih, memang di mana HP gua lepas ya. Iya, begitu dia mulai sholat Allahu Akbar, start baca Al-Fatihah, baru inget la ilaha illallah, gua taruh di taplak meja tadi di bawahnya. Iya, soalnya tadi gua taruh di bawah taplak meja, soalnya ada adik gua bader banget ya kan, kalau dia lihat diambil, makanya gua tutupin, gua taruh di bawah taplak. Lah itu inget pas lagi sholat
Nah, tadi mah sebelum sholat dia cari-cari kemana tuh HP. Ya kan, kagak nemu-nemu ya orang ketindian sama taplak. Ya kan? Begitu sholat inget. Tuh, ya kan, kunci motor apa, ya kan, lupa naruhnya di mana. Begitu sholat inget, iya gue sangkuti di belakang pintu. Tuh, ya kan, iya. Main cewek kadang-kadang ya kan lupa gitu kan. Ya kan, di mana tadi BH gue sangkutin. Begitu sholat, iya gue taruh di belakang pintu katanya. Pokoknya banyak yang lupa-lupa atau yang kita nggak inget-inget di luar sholat, malah dalam sholat itu suka apa? Suka inget, suka masuk. Nah itu kan kerjaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh ya. Makanya untuk belajar kehusuan itu mesti belajarnya di luar sholat, bukan dalam sholat. Ya kan, kita kebanyakan kan belajar khusyuk dalam sholat, ya nggak bisa. Begitu loh ya. Belajar khusyuk di dalam sholat itu seperti apa? HP dimatiin, ya kan? Itu namanya belajar khusyuk kan? Orang matiin HP itu bukan untuk khusyuk, belajar khusyuk. HP dimatiin, ya kalau yang di rumah gitu kan, HP dimatiin, TV dimatiin, radio dimatiin, lampu dimatiin, kulkas dimatiin, semuanya dimati-matiin sama dia, ya kan, sampai segala kucing dia matiin. Ya kan, habis semuanya bersih sama dia mati-matiin semuanya, segala nyanyi sama babanya dia mati-matiin. Ya kan ribet kalau udah kayak begini. Ya kan, tujuannya katanya supaya khusyuk, tutup pintu, ya kan, hording rapetin semua gelap. Yang ada bukan khusyuk, makin kacau. Iya kan gitu, Allahu Akbar, begitu dia melek gelap amat ini ya. Tuh. Ya kan, kayaknya ada yang ngikutin gue ini di belakang bayang tuh, udah begitu aja. Ya kan, ada kayaknya ada yang lewat ini tuh, udah macam-macam, makin kacau kan. Kenapa? Karena belajar khusyuk kok di dalam sholat nggak bisa. Ya, kita pengen ketemu presiden, pejabat tinggi negara, orang mulia, ya, berpakaian yang rapi itu bukan ketika udah di depannya, ya kan. Kita nih pengen ketemu presiden atau gubernur, camat, lurah dah. Kita mau ke kelurahan. Apa iya kita pakai celana, pakai bajunya di kelurahan? Hah? Di mana? Di rumah kan, sebelum ke kelurahan. Begitu juga kita pengen khusyuk nih, ya kan, bukan ketika lagi sholat menghadap Allah baru belajar khusyuk, ya baru menerapkan khusyuk. Di luar sholat, sebelum sholat kita latih diri kita khusyuk. Bahkan jauh sebelum sholat, ya ini jam berapa nih umpamanya, ya kamu umpamanya mau sholat isya karena belum nih, umpamanya ntar mau sholat isya jam 12, dari sekarang udah, kalau perlu dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah ibarat orang tempur, ya itu belajar strategi dan keahlian tempur itu di luar perang, ya kan, sebelum lah kalau udah perang musuh jogrok di depan kita baru belajar strategi, siasat perang, ya kan, jurus ini jurus itu. Lah belum modar, mati bisa, nggak bisa. Jadi harus disiapin jauh-jauh sebelumnya, sebelum perang, sebelum kita berhadapan dengan musuh. Nah begitu juga kita sholat, pengen khusyuk, bukan caranya itu tadi HP dimatiin, ya, atau dinonaktifin, diselenin. Itu saya yakin dah, ya kan, tetap kagak khusyuk, ya kan. Apalagi dia kantongin HP terus cuman yang aktif geter, geli di paha kan. Begitu dia geter, aduh apa nih. Pasti dalam hati udah nyimpulin, wah si Anu nih kayaknya nelpon nih. Tuh, ya kan, khusyuk nggak begitu? Kagak. Ya tetap aja dia sama aja tuh, HP diaktifin ataupun tidak, tetap nggak bikin kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu letaknya bukan di HP, bukan di lampu, bukan di suara. Kekhusyuan itu letaknya di hati. Apabila hati kita tutup dari semua pintu-pintu dunia, khusyuk. Meskipun ada suara bising, dia nggak masuk ke hatinya. Ada geledek, boger aja, tetap aja dia. Ya kan, tapi kalau yang agak khusyuk, jangankan suara geledek, ya kan, suara botol aqua jatuh, brak, jingkat dia, tuing aja. Waduh, sampai ini bisa, ya kan. Nah iya, jadi khusyuk itu di hati, kita latih, ya. Dengan cara apa ngelatihnya? Ya udah, seringin banyak menyebut asma Allah. Terus tensi hubudunya diturunin dikit-dikit.
Ya, kalau pengen bisa khusyuk. Jadi dunia kita itu nggak usah terlalu seneng banget, biasa-biasa aja lah. Ya kan, duit ada syukur, kagak ada cari, diam aja siapa mau bagi. Ya kan, iya gitu. Kamu nih ya yang belum kerja, dapat kerjaan syukur, nggak dapat, belum dapat cari, diam aja siapa yang mau manggil. Ya kan, yang udah nganterin lamaran aja kada dipanggil-panggil. Ya kan, cuman jangan sampai over. Ya, jangan sampai berlebihan di dalam mencintai urusan-urusan dunia. Jadi nanti hati kita bisa khusyuk. Ya, kalau kita nggak begitu, tetap aja saya bilang tadi, meskipun kita sendirian ditutup rapot, semuanya digelapin tanpa suara, tetap aja nggak bakalan khusyuk. Akan datang kekacauan dalam sisi-sisi yang lain menyelimuti hati kita dan pikiran kita. Jadi kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, hati yang harus ditata, gitu ya, bukan fisik, bukan materi yang ditata, dalamnya. Itu entah kalau udah dalamnya tertata, yang luar tinggal ngikutin, gitu ya. Jadi meskipun ada suara apapun nggak terpengaruh, atau ada apapun yang istilahnya nempel di badan kita nggak apa-apa ya, meskipun itu gigit nggak terasa ya. Tibang nyamuk mah ini kita bagaimana mau usuk, tibang kecoa lewat doang di sini udah langsung labakan, padahal kecoa agak gigit kan. Lah iya, apalagi kayak Sayyidina Ali itu dalam perang itu tombak menghantam pundaknya sampai tembus ujung tombaknya itu. Beliau nggak mau dicabut. Kenapa? Lah sakit. Ya kan, didorong dihabisin dari depan, sakit, ditarik balik, sakit. Ya kan, makanya beliau bilang, entar dulu ya, saya sholat, nanti kalau saya sholat cabut tombak ini. Akhirnya beliau sholat kan, gitu sholat dicabut sama sahabat, ya. Beliau tetap aja sholat, nggak gimana ya, sholat aja sampai selesai. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kenapa? Saking khusyuknya tuh. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi yang paling terkenal khusyuknya di dalam sholat. Tombak, kita tombak coba dah. Kita gigit semut aja nih, apalagi gigitnya bagian belakang sini, udah pasti ngancam itu. Ya kan, sewot dalam hati sama gledek nih semut. Ya kan, nggak tahu gua lagi sembahyang kali, mana bagian belakang lagi susah nganuinnya. Ya kan, ntar gua habis sembahyang gua buka baju gua cari lo. Ya kan, ketangkep gua geding. Nah, akhirnya yang ada dendam sama semut, nggak bisa khusyuk kita. Padahal semut kan gigitannya nggak seberapa kan, rasa kita. Atau lagi sholat pala gatel gremik-gremik kan suka ada tuh, terasa, aduh ini apaan sih, kutu apa kecoa, ya kan, apa kelabang di kepala, gremik begini. Lah iya lah, dibandingkan dengan Sayyidina Ali tadi, tombak coba dah, nancep itu ditarik, beliau nggak gimana saking khusyuknya. Lah itu model khusyuk itu kalau sudah klimasnya, puncaknya, hilang semua segala rasa, ya, segala pikiran di dalam diri kita, yang ada cuman Allah. Nah, kita belajar dikit-dikit ya. Jadi untuk belajar khusyuk, bagaimana tadi caranya? Banyakin zikir, kemudian tensi hubud dunia, ya, itu diturunin dikit-dikit, pelan-pelan, ya. Jadi kita dunia itu nggak usah berlebih-lebihan di dalam seneng dan cinta kepada dunia. Pokoknya biasa-biasa aja, gitu ya. Nah, demikian kajian fikih kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan manfaat dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.